Bismillah, pada pagi hari ini kita akan membahas atau menanggapi tentang penyimpangan Pak Gufron ya. Karena videonya akhir-akhir ini ramai sekali lewat di beranda kami. Nah, jika kita perhatikan video-video Pak Gufron itu banyak sekali penyimpangan ya. Yang pertama, dia mengaku dipanggil oleh Allah, kemudian berbicara dengan Allah, itu videonya ada beredar ya. Yang kedua, dia mengaku bisa mendatangkan atau menghidupkan para imam seperti Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hambal, Imam Nawawi, Imam Ghazali dan yang lainnya. Di videonya dia sebutkan seperti itu. Kemudian yang ketiga, dia mengaku bisa berbicara dengan semut dan videonya ada. Dia sedang ngobrol dengan semut. Kemudian yang keempat, dia mengaku bisa berbicara dengan munkar nakir, bahkan dia mengatur malaikat munkar nakir. Kemudian yang kelima, dia mengaku siap membedah langit. Kemudian dia juga mengaku siap menjadi penjaga neraka. Kemudian yang ketujuh, di videonya dia memperlihatkan sedang berbicara dengan mayit. Waktu itu di entah makam siapa, tetapi dia berbicara dengan mayit dengan bahasa yang dia karang sendiri. Kemudian yang ke-8, dia mengarang hadis palsu yang atas namakan hadis itu adalah ucapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ke-9, dia mengaku dipanggil oleh Allah, dipanggil oleh malaikat agar menyelamatkan tsunami di Banten waktu itu dan menahan Gunung Semeru yang akan meletus, dan masih banyak sekali di dalam video-video dia yang kita lihat itu adalah penyimpangan, dan kita akan membantahnya dengan ilmu, dengan dalil. Bukan hanya kita mengatakan ini menyimpang, bukan. Tetapi yang kami sebutkan tadi beberapa, mungkin ada 9 atau 10 video, ternyata itu adalah penyimpangan semua ya. Nah, kalau kita perhatikan beberapa penyimpangannya tadi, sebenarnya dia itu meskipun dia tidak mengaku seorang nabi, tetapi dia memposisikan dia itu seperti nabi, bahkan melebihi nabi. Karena yang bisa menghidupkan orang mati itu nabi. Kemudian yang bisa berbicara dengan Allah itu juga nabi. Kemudian yang bisa berbicara dengan semut itu juga nabi. Nah, oleh sebab itu pagi hari ini kita akan bantah semua dengan dalil, dengan hujah. Apakah yang dia sampaikan itu bertentangan atau tidak ya? Baik, yang pertama, dia kan mengaku dia dipanggil oleh Allah. Itu videonya beredar. Kemudian dia berbicara dengan Allah. Nah, para nabi pun itu tidak bisa berbicara dengan Allah kecuali yang memang dijelaskan di dalam Al-Quran. Seperti Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Beliau memang dijelaskan di dalam Al-Quran, di dalam surah An-Nisa ayat 164, bahwa beliau berbicara dengan Allah. Wa kallamallahu Musa taklima. Dan Allah berbicara dengan Musa secara langsung. Itu kan ada buktinya, yakni di dalam Al-Quran langsung diabadikan, dan kejadian lengkapnya itu dijelaskan di dalam surah Al-A'raf ayat 143. Di sana disebutkan qala rabbi arini unzur ilaika. Musa berkata kepada Allah, ya Tuhan kami, tampakkanlah dirimu kepadaku agar aku bisa melihatmu, kata Nabi Musa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, engkau tidak akan sanggup melihatku, maka lihatlah ke gunung itu. Kalau gunung itu utuh, maka kamu akan bisa melihatku. Tetapi kan gunung itu hancur dan Musa pun pingsan. Nah, di dalam ayat tersebut dijelaskan Nabi Musa saja itu tidak bisa melihat Allah, hanya berkalam saja. Makanya diterangkan Nabi yang bisa berbicara dengan Allah adalah Nabi Musa ya. Nah, Nabi Musa saja itu ketika ingin melihat Allah, itu gunung hancur dan dia langsung pingsan. Terus bagaimana dengan Pak Gufron yang dia mengaku berjumpa dengan Allah, ngomong dengan Allah. Itu kan sering di videonya diulang-ulang. Dia itu dipanggil oleh Allah. Bahkan di dalam penjelasan yang lain dia dipanggil oleh Allah, dipanggil oleh malaikat agar menjaga laut di Banten kalau tidak salah, agar tidak tsunami. Itu ada videonya. Kemudian dia juga mengaku kalau dia dipanggil oleh Allah, oleh malaikat agar menjaga Semeru biar Semerunya tidak meletus. Itu videonya ada. Nah, itu yang pertama. Jadi yang pertama, Pak Gufron mengaku bertemu dengan Allah, mengaku berbicara dengan Allah, itu dusta. Kemudian yang kedua, dia mengaku bisa mendatangkan para imam-imam yang sudah mati.
dia bisa mendatangkan Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hambal, Imam Nawawi, Imam Ghazali, itu ada videonya. Nah, berarti seolah-olah dia bisa menghidupkan orang mati. Sedangkan Nabi saja yang bisa menghidupkan orang mati hanya Nabi Isa alaihissalatu wassalam, dan itu dijelaskan di dalam surah Al-Maidah ayat 110. Di sana disebutkan wa idzukhrijul mauta biizni, dan ingatlah ketika kamu mengeluarkan mayit di kuburan kemudian bisa hidup lagi dengan seizinku. Itu pun hanya Nabi Isa yang bisa melakukan, dan itu pun dengan izin Allah. Nah, kalau orang zaman sekarang mengaku bisa mendatangkan orang-orang yang sudah meninggal, itu bagaimana bisa? Sedangkan dia mengatakan dia ingin mendatangkan Imam Bukhari, Imam Ghazali, Imam Nawawi, dan lain sebagainya. Itu videonya ada ya. Kalau memang Imam Bukhari bisa didatangkan, tentu yang pertama mendatangkan Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau kan yang mensarah kitab Sahihul Bukhari di dalam kitab Fathul Bari. Pasti beliau akan bertanya mendatang. Kalau memang bisa menghidupkan, ya tentu dia akan menghidupkan Imam Bukhari. Dia akan bertanya tentang yang dimaksud dengan hadis ini bagaimana, yang dimaksud dengan hadis ini bagaimana. Karena yang mensarah kitab Sahihul Bukhari adalah Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, yakni kitab Fathul Bari ya. Nah, jadi yang kedua, penyimpangan dia mengaku bisa mendatangkan orang-orang yang sudah mati. Dan itu adalah penyimpangan, karena tidak ada manusia yang bisa menghidupkan orang mati kecuali Nabi, yaitu Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Dan itu diabadikan di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Maidah ayat 110 ya. Nah, itu yang kedua. Kemudian penyimpangan yang ketiga, dia mengaku bisa berbicara dengan semut. Dan ini memposisikan seperti Nabi, yakni memposisikan seperti Nabi Sulaiman. Bahkan di dalam videonya dia mengaku dia mendapatkan ilmu itu dari Nabi Sulaiman. Bahkan dia contohkan bahasanya dengan bahasa-bahasa yang membuat kita ya sedikit tersenyum. Nah, Nabi saja itu hanya berapa orang yang bisa berbicara dengan semut. Salah satunya Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam, dan itu diabadikan kisahnya atau buktinya di dalam surah An-Naml ayat 18. Di dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa semut itu berbicara kepada semut yang lain. Qalat namlatun, semut berbicara kepada semut yang lain. Kata semut tersebut, ya ayuhan namludkhulu masakinakum. Wahai semut, masuklah kalian ke sarang-sarang kalian. Kata semut ini kepada semut yang lain. La yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu. Jangan sampai Sulaiman itu dan bala tentara yang lain menginjak kita, kata semut itu. Wahum la yash'urun, sedangkan mereka, yakni Nabi Sulaiman dengan para tentaranya tidak menyadari. Kemudian ayat selanjutnya, fatabassama dhahikan min qauliha, maka Nabi Sulaiman itu tersenyum dan tertawa. Nah, kenapa Nabi Sulaiman tersenyum dan tertawa? Karena semut itu menyangka kalau Nabi Sulaiman tidak akan mengerti bahasanya. Ternyata Nabi Sulaiman mengerti bahasanya. Nah, jadi yang bisa mengerti bahasa semut itu Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam. Nah, ketika Pak Gufron mengaku bisa berbicara dengan semut, itu sebenarnya dia memposisikan seperti Nabi Sulaiman ya. Nah, meskipun dia tidak mengaku sebagai nabi, tetapi dengan video-video dia, pengakuan dia itu dia sudah memposisikan seperti nabi ya. Nah, itu yang keberapa? Yang ketiga dia mengaku bisa berbicara dengan semut, dan ini bertentangannya tidak ada satupun manusia sekarang yang bisa mengerti bahasa binatang ya. Kemudian yang keempat, dia sudah mengarang hadis palsu ya, dan itu ada videonya. Dia mengatakan bahwa ini adalah hadis Rasulullah, kemudian membacakannya wa inna maqoli, apa itulah wa inna. Pokoknya bahasanya itu terus. Nah, dia mengaku bahwa itu adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata dia, dan itu sudah berdusta atas nama Nabi. Nah, konsekuensinya orang yang mengaku atau berdusta atas Nabi itu berat. Diterangkan di dalam hadis apa? Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas nama aku, kata Nabi, yakni bukan hadis di aku hadis, maka hendaklah orang tersebut mempersiapkan tempat duduknya di neraka. Ngeri sekali. Jadi jangankan yang tidak ada hadisnya,
orang yang berhujah dengan hadis maudhu atau hadis palsu itu masuk ke dalam bab ini. Yakni orang tersebut telah berdusta atas nama Nabi, kemudian konsekuensinya nanti kata Rasul harus mempersiapkan tempat duduknya di neraka. Apalagi orang mengarang-arang hadis. Jadi ucapan dia disebutkan sebagai hadis ya. Dan kalau kita bahas tentang penyimpangan dia banyak sekali ya. Cuman waktunya mungkin agak lama. Dia mengaku bisa bertemu dengan munkar nakir, bahkan nyuruh-nyuruh. Kalau tidak salah videonya ada orang mati didatangin oleh munkar nakir, kemudian kata Gufron jangan tanya-tanya sama orang mati tersebut, karena mereka itu adalah golongan saya, kata dia. Itu ada videonya. Kemudian dia juga mengaku bisa membedah langit, ya. Kata dia, jangankan membedah kitab, membedah langit pun siap katanya. Nah, ini adalah perkataan-perkataan seperti orang yang kufur ya. Orang mengaku bisa membedah langit, bisa kufur itu. Nabi saja tidak mampu melakukan demikian. Malaikat saja tidak mampu melakukan demikian kecuali dengan perintah Allah. Itu manusia zaman sekarang sampai siap membedah langit. Bahkan dia mengaku siap menjadi penjaga neraka, penjaga gawang neraka. Maksud dia itu dia siap menjadi penghalang ketika orang akan dimasukkan ke neraka, maka dia yang menjaganya. Maksud dia seperti itu. Ini sudah keterlaluan sekali ya. Nah, oleh sebab itu kita minta kepada pemerintah dan kepada MUI atau tokoh-tokoh agama segera mengambil sikap ya. Jangan sampai orang-orang yang awam itu menjadi pengikutnya. Nanti mereka akan percaya Gufron bisa menghidupkan orang mati, Gufron bisa menjadi penjaga neraka, Gufron bisa berbicara dengan semut, Gufron bisa berbicara dengan Allah, Gufron bisa menyuruh-nyuruh malaikat. Itu videonya ada. Nah, kalau ini tidak ada yang mencegah, itu masyarakat awam nanti akan mudah mengikuti dia. Dan ini terbukti beberapa hari yang lalu kami sendiri melihat videonya dikawal oleh beberapa ormas, dikawal, diagung-agungkan, bahkan tangannya diciumi oleh ibu-ibu ya. Ketika kami melihat orang seperti itu dicium tangannya, dikawal, la haula wala quwata illa billah. Nah, jadi oleh sebab itu orang-orang yang paham ilmu, orang yang punya wewenang tentang masalah tersebut, tolong segera ambil sikap sebelum banyak orang yang mengikuti tentang ajakan-ajakan dia ya. Ketika kami menyebutkan penyimpangan Pak Gufron itu berdasarkan dalil. Jadi kami membantahnya dengan dalil. Ketika dia mengaku berbicara dengan Allah, dipanggil oleh Allah, kita bantah dengan dalil. Yang bisa berbuat demikian hanya Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Ketika dia mengaku bisa menghidupkan orang mati atau mendatangkan imam-imam terdahulu, maka kita bantah juga yang bisa melakukan demikian, yakni bisa menghidupkan orang mati hanya Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Kemudian ketika dia memperlihatkan bisa berbicara dengan semut, itu pun adalah kebohongan. Karena yang bisa berbicara dengan hewan adalah Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam. Dan banyak lagi yang kita bantah dengan dalil ya. Nah, kemudian yang terakhir kami juga melihat ada seorang dai yang menyebutkan demikian. Kata dia, selama Pak Gufron tidak mengaku sebagai Nabi, biarkan saja katanya. Itu kalau tidak salah siapa Bapak Hashim Ar-Raji, kalau tidak salah beliau menyebutkan demikian. Nah, kalau kita perhatikan video-videonya, biarpun dia tidak mengaku sebagai Nabi, tetapi sikap dia itu memposisikan seperti Nabi. Karena dia mengaku bisa berbincang-bincang dengan Allah, bisa berbincang-bincang dengan malaikat, bisa mengatur munkar nakir, kemudian bisa menghidupkan orang mati, bisa berbicara dengan Allah. Nah, perilaku-perilaku seperti itu hanya dimiliki oleh para nabi dan tidak semua nabi. Bisa berbicara dengan Allah, bisa menghidupkan orang mati, bisa berbicara dengan semut. Jadi jangan katakan selama dia tidak mengaku nabi, biarkan saja. Sikap dia seperti itu sudah memposisikan seperti Nabi, bahkan melebihi Nabi ya. Nah, mungkin ini yang bisa kami sampaikan, dan pesan kami yang terakhir buat masyarakat, berhati-hatilah ketika memilih guru. Kita ambil guru, kita ambil ilmu dari orang yang orang tersebut berhujah dengan Quran dan sunnah berdasarkan pemahaman para salaf ya. Jangan ambil ilmu sembarangan yang belum tentu dia bisa membaca Al-Quran,
belum tentu orang tersebut faham agama, kemudian diagung-agungkan, dilulukan, dipuja, disanjung, dicium tangannya. Tidak seperti itu. Kita hanya boleh mengambil ilmu kepada orang yang bersumber dengan Quran dan Sunnah berdasarkan pemahaman para salaf. Jangan asal-asalan mengambil ilmu, karena ilmu yang kita ambil, keyakinan yang kita yakini sekarang ini akan terus dipertanggungjawabkan nanti di akhirat, ya. Jika kita salah memilih guru, jika kita salah mengidolakan seseorang, maka di akhirat kelak nanti kita akan menyesal, ya. Nah, mungkin itu yang bisa kami sampaikan, ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.